Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di ALH Project dengan aku Asri dan Mas Arif. Kali ini kita masih mau ngobrol dengan teman kita, namanya Mas Agus Hidayat. Beliau adalah awardee dari LPDP saat ini. Dia tinggal di Austria dan dia juga punya pengalaman menerima beasiswa master dari World Bank. Itu udah agak lama sih, tapi dia masih mau sharing dengan kita gitu. Kali ini dia akan sharing tentang dari setelah lulus beasiswa apa aja harus dipersiapkan dan saat adaptasi sepertinya nanti pas di Jepang gitu ya, Mas. Di negara barunya ya. Oke. Ini seru banget sih ceritanya. Seru. Kita persilahkan Mas Agus untuk masuk ya. Ya. Dia udah ketok-ketok kayaknya dari tadi. Oh, nggak ada yang bukain pintu katanya. Nanti dulu dong, sabar. Halo. Halo, Mas Agus. Halo. Iya. Hai, Mas Agus. Lama banget nggak ketemu ya. Iya. Apa kabar? Baik. Baik. Duh. Mas Agus lagi di mana sih ini, by the way? Di rumah atau di kampus? Iya, di apartemen. Oh, di apartemen. Lagi Mbak Asi sekarang di mana, Mbak? Apanya, kerjanya atau tinggal? Apa di apanya? Aku di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di antara Jakarta, Bengkulu, dan Vienna. Gitu. Oh iya, nanti judulnya itu ya. Aduh. Ya tadi kita udah prolog duluan, makanya kita nggak izinin Mas Agus masuk dulu. Kita prolog dulu. Jadi nanti kita sekarang di sesi ini nih ceritanya kita pengen tahu setelah kita Mas Agus diterima gitu ya. Yang pertama kan di Jepang ya. Itu gimana sih ceritanya, apa adaptasinya, terus hal-hal yang perlu diperhatikan apa gimana gitu. Oke deh, Ci, mulai dulu deh, Ci. Iya, itu kali ya dari persiapannya. Kalau dari World Bank itu ada kayak training untuk sebelum berangkat gitu nggak sih, Mas? Atau langsung berangkat ke sana gitu? Nggak ada. Jadi kalau program saya memang dianggap udah mampu ya. Jadi beda sama kayak PPSDM. Jadi ya udah berangkat aja udah gitu. Langsung dia nggak ada pembekalan gitu ya. Ini udah berangkat aja gitu. Itu waktu itu dulu berberapa? Sendiri saya. Dari Indo. Sendirian. Karena jatah cuma satu memang. Jadi memang agak berat ya gitu karena kita sendirian. Itu terus saya nggak pernah pisah juga sama anak istri, belum pernah yang sampai jauh gitu ya. Medan Tokyo kan jauh ya. Jauh ya. Jauh lumayan lah gitu. Iya. jadi memang itu yang berat sih, yang berat meninggalkan keluarga sebenarnya kalau kita udah berkeluarga. Ya. Tapi kalau teman-teman mungkin bedanya kalau misalnya kita dulu ya Ci, yang AS itu kan kita ada grup-grup gitu kan. Ada pelatihannya lama lagi. Dulu jadi mungkin ya untuk enak banget itu AS, enak banget. Sama kayak PPSDM kan gitu. Nah terus pas kan udah tahu nih udah lulus keterima, kemudian kan siap-siap nih berangkat nih. Iya, kayak harus cari akomodasi gitu. Iya, segala macam itu. Enaknya kalau di Jepang itu ini ya, di Jepang itu jadi udah disediain. Nah, itu yang enaknya. Jadi itu beda sama teman-teman yang PPSDM. Kalau saya tuh udah lebih gampang. Jadi ada 3 pilihan akomodasi, tinggal tanya sama senior-senior. Jadi itu teman-teman, begitu kita keterima, kita hubungin senior kita yang udah di situ. Nah, enak tinggal di mana? Nah, mereka pasti ngasih tahu tinggalnya di sini. Nah, saya tinggal pilih aja sini. Udah smooth kalau itu. Kalau itu udah asal tadi networking dulu itu tadi ya. Kita bangun dulu networking sama yang udah di sana, kita bisa terbantu banyak ya. Nah, terus pas udah nyampe sana gimana tuh perasaan? Bingung, ngah-ngoh. Iya, kebayang sih ya. Ya gimana ya? Yang pasti pertama kali dilakukan lah di sana gitu. Apa? Cari makanan halal di mana? Ini sedikit flashback ya. Oh gitu. Pertama cari berarti makanan halal. Cari makanan halal di mana? Belanja makanan halal di mana? Itu pertama kali. Gitu. Dan alhamdulillah tuh Jepang tuh enak ya. Jepang tuh
banyak ikan, jadi ikan seafood banyak, jadi wah itu surganya seafood gitu. Lebih sulit saya malah di Austria sekarang gitu, karena di sini cuma daging sama ayam ya yang banyaknya, sapi sama ayam. Jadi ikan-ikan agak sulit. Tapi kalau di Jepang tuh enak banget. Karena banyak seafood, jadi cari makanan halal. Dan masak sendiri itu yang paling berat sih kalau menurut saya. Masak tuh buat laki-laki mungkin kalau Mbak Asri gampang ya, karena cewek mungkin lebih gampang masak. Kalau kayak saya kayak kayak Mas Arif kan jago masak juga ya Jago dulu banget, waktu. kalau Mas Arif sih nggak masalah ya. Nah, kalau saya tuh repot masak gitu. Tantangan terbesar masak. Karena kalau belajar menurut saya teman-teman pasti semua bisa. Jadi menurut saya tuh asal kita serius, jadi belajar tuh gampang kok gitu. Yang penting kita serius fokus. Jadi ya ikutin aja apa kata dosen, pelajarin, baca buku, sering ke library. Yang belajarnya juga nggak yang kayak nerd yang kayak kutu buku belajar terus enggak juga gitu. Jadi standar aja gitu. Ya belajar tiap malam diulang. Kalau ada kuis atau apa siapin diri gitu. Kalau belajar saya yakin orang-orang Indonesia nggak kalah pintar, Kuncinya nggak kalah fokus ya. pintar. Ya, intinya fokus sih, fokus. Jadi ya kalau tiap hari dilihat bingung, diskusi sama teman, diskusi sama senior, gitu. Diskusi banyak lah, apalagi sekarang banyak WA, banyak internet juga Ya banyak ya di udah semua, agak gitu. ya. Belajar dari YouTube gitu. Insya Allah kalau belajar nggak berat menurut saya. Yang berat menurut saya itu kalau di luar negeri masak kalau saya. Oh, itu mungkin depends ke masing-masing ini kali ya. Orangnya Tergantung. ya gitu. Kalau Mas Ari Kalau mungkin misalnya ini social bisa life di semuanya. sana gimana? Bahasa Gimana Mas? gimana Mas? Ya, social life, Bahasa terus itu Oh, bahasa. kan Oh. nah itu yang saya sesali, saya setahun di Tokyo, saya nggak bisa belajar bahasa Jepang karena Tokyo itu udah internasional. Orang-orang itu juga banyak ya, jadi banyak yang bisa bahasa Inggris. Mungkin kalau teman-teman yang tinggalnya di luar Tokyo mungkin bisa menyerap bahasa Jepang. Jadi kalau di sana pakai bahasa Inggris terus. Sekolahnya juga pakai bahasa Inggris, profesor-profesornya juga lulusan dari Amerika, dari Inggris. Jadi memang udah fluent lah belajar bahasa Inggrisnya. Jadi ya mostly bahasa Inggris terus. Tapi jadi Kampus ruginya nggak total bisa bahasa belajar bahasa Inggris ya. Jepang. ke kampus bahasa Inggris ya. Kampus bahasa Jadi, Inggris, kemana-mana juga ya masih bisa lah bahasa Inggris dipakai, masih bisa. Kalau di tapi Tokyo kan ya, kalau karena saya di misalnya Tokyo. di ya oke lah misalnya di sosial teman-teman kita terus di kampus gitu mostly pakai bahasa Inggris ya. Tapi kalau misalnya kayak kita belanja terus kayak kita ke jalan ke supermarket gitu gimana tuh? Apa Ya paling itu ya. Kalau di Jepang tuh kira-kira paling doang? sumimasen gitu. Sumimasen Oh tuh ya. excuse me, sumimasen gitu. Itu aja sih magic word-nya yang menurut saya yang Ya penting. kayak ada tulisan-tulisan di supermarket itu. Kan jarang belanja Mas Ari. Paling kalau belanja pun yang supermarket beras. Beras kan ya udah tinggal cari rice. Ya kan ya sama sih bentuknya kan beras gitu. Oh, kalau Cuman paling misalnya kita kalau beli-beli ini kayak Mas Ari, yang beli-beli makanan gitu kan ada rice maaf cake ya. kalau kan kita nggak bisa yang ada babi ya gitu atau Hmm. ini yang tidak ini. Jadi itu yang paling agak repot itu kalau kita beli-beli makanan-makanan kemasan tuh ada nggak butanikunya gitu. Tapi paling bilang ke kasirnya gini, butaniku wacoto gitu. Jadi butaniku wacoto. Saya nggak bisa makan babi. Nanti dia akan cek, oh butaniku, no, gitu gampang sih. Gitu. Oh, Tadi butaniku babi wacoto, saya nggak bisa gitu. Paling itu sih. Gitu. oke. Kalau di Jepang. Kalau Terus ininya Mas, ibadah kalau mau sholat gitu. Oh, alhamdulillah Mbak Asri di kampus saya itu ada masjid, ada musola kecil. Jadi saya tuh malah di Jepang pernah jadi itu loh, khatib salat Jumat. Wow, hebat. wow. Keren. Belajar. Kayaknya nanti di Austria juga harus belajar juga nih. Oh Bisa. gitu ya. Tapi berarti maksudnya itu kan benar-benar something new ya. Maksudnya yang kita di Indo benar-benar ya Nggak mungkin pernah kayak ya. mustahil lah dilakukan gitu ya. Tapi di apa di negeri orang itu malah Oh, kita harus pengalaman bisa baru, semuanya, harus bisa semuanya. ada pengalaman baru gitu ya. Betul. Cuman kan ya jangan bayangin lah kalau aku jadi khotib Jumat nanti Kenapa? gimana. Nggak apa-apa. Bisa lah, pasti keren banget itu. Nanti orang-orang Iya, pada ini. bisa langsung apa Keren saja. banget nih khotbahnya gitu ya. Terus sih Ya, itu aja sih sebenarnya yang aku penasaran ya. Kalau kemarin kan yang kita kan pernah tuh ya apa yang scholarship dari Korea ya si Obon itu. Oh Jadi iya. kita cerita tentang apa sih jalan-jalannya gitu. Nah kalau misalnya Mas Agus ada nggak sih waktu untuk jalan-jalan kalau misalnya buat scholar Ada sih. Ada Mas Ari. Jadi tenang aja, kampus juga
work life balance itu ada ya, study life balance itu ada. Jadi misalnya kalau kita selesai ujian tuh biasanya diorganisir sama kampus. Kita mau jalan-jalan kemana gitu, diorganisir dan dapat potongan, harganya lebih murah gitu. Kalau rame-rame begitu malah lebih murah. Ya sempat sih ke Yokohama, sempat ke Nagoya, sempat ke banyak lah, ke beberapa tempat, bisa lah, bisa. Karena sebetulnya gini, kalau kita itu, kayak saya kan kebetulan saya tinggalnya itu di Odaiba. Odaiba itu kalau di Odaiba Tokyo itu di kota banget kan, metropolitan. Kecamatan Odaiba gitu kalau di Indonesia gitu ya. Jadi Odaiba itu suatu pulau buatan yang orang Jepang sendiri itu pingin banget tinggal di situ gitu. Jadi itu benar-benar yang gitu. Mungkin kalau di Enggak, kita Odaiba itu tempat wisata apa gimana? ini memang benar-benar banyak tempat wisata di situ. Jadi saya tuh tinggal di situ kayak ada apartemen buat mahasiswa internasional, di situ ngumpul. Jadi setiap hari saya dari Odaiba ke kampus saya di Roppongi, di situ saya naik kereta yang memang kereta wisata. Jadi every day is holiday menurut saya. Jadi kalau misalnya jalan-jalan tuh ya udah lihat pemandangan indah dari Odaiba sampai Roppongi itu ya udah. Jadi saya ya kadang-kadang ya ini aja udah jalan-jalan menurut saya gitu, udah keren banget. Iya, Roppongi itu kan juga kayak tempat wisata kan ya, Mas? Ramai Ya, kayak sekali. clubbing gitu ya. Bener-bener. Jadi kalau saya kenalan sama orang Jepang, So tahu banget Mas Arif. Jadi kalau saya kenalan nih, kalau kenalan sama orang Jepang nih ya, where do you live gitu, Odaiba. Mereka terus gitu. Terus kamu study di mana? Roppongi. Gitu. Ini mereka tuh sampai yang double happy gitu. Jadi benar-benar yang waduh, enak banget gitu. Ya walaupun dengan beasiswa yang secukupnya, tapi kita tuh menikmati fasilitas hiburan kelas dunia gitu ya, setiap hari lagi ya. Setiap hari. Jadi bonusnya ya itu ya. Nah, terus kalau misalnya ngobrolin masalah tadi kan nyinggung masalah apanya stipendnya ya. Itu gimana sih allowance-nya kalau misalnya di Mas Agus ini pas di Jepang bawa keluarga atau enggak? Enggak, betul. Jadi ini penting banget ya Mbak Asri, Mas Arif. Jadi karena stipend dari World Bank tuh cukup untuk single gitu. Jadi mungkin beda sama LPDP. Nah LPDP kalau S3 itu memang kita dapat tambahan buat kalau misalnya keluarga ya. Nah, jadi ini penting juga buat teman-teman kalau mau milih scholarship, apalagi yang udah berkeluarga, gitu. Kalau S3 LPDP itu dia dapat allowance di tahun kedua. Kalau saya single sendiri, jadi karena cuma 13 bulan, jadi saya ini, tapi insya Allah cukup sih, bisa nabung juga gitu. 13 saya bulan. Sampai bisa ngundang istri saya 2 kali datang juga ke Tokyo gitu. Jadi pas waktu Hanami, waktu lagi Sakura bloom, sama waktu graduation. Jadi mereka 2 kali datang. Undang keluarga aja sih. Iya. Gitu. Itu sih Mas, kebetulan temanku ada juga yang di Grips. Kayaknya kenal juga dia sama Mas Agus. Oh gitu? Namanya Beatrix. Oh Beatrix, iya. Satu angkatan atau enggak? Maksudnya tahunnya sama, berangkatnya sama? Sama sama Beatrix, ya Beatrix. Beatrix di Kementerian Perdagangan. Iya, aku di perdagangan. Iya. Salam buat Beatrix. Halo. Iya. Itu tuh teman diskusi. Jadi itu loh Mas Arif. Jadi kita kalau di Jepang, kalau kita sekolah di luar negeri itu harus gaul. Jadi jangan sombong gitu. Kita ada teman ya sama-sama nanti kalau misalnya ada PR, kebetulan ada ngambil kelas yang bareng tuh sama Beatrix kalau nggak salah international trade, ya kita belajar bareng gitu sama Beatrix. Ya ini ya inilah ya karena memang kita mau belajar jadi ya belajar lah. Gitu. Berarti kita harus ini juga ya, open juga ya. Maksudnya harus. Aku juga pertamanya berubahnya juga di situ. Tadinya kan gue introvert ya. Mungkin nggak percaya, nggak ada yang percaya. Sorry, introvert. Nggak, maksud gue, berarti emang kalau misalnya kita udah berani mencemplungkan diri ke situ ya kita harus harus mau bergaul sama siapa aja gitu kan. Nah terus yang di Jepang ada yang tanya lagi Ci? Ini sih aku suka penasaran aja sama culture orang Jepang gitu kan, suka beda. Itu ada yang bikin kaget nggak Mas? Saya itu ya paling suka sama orang Jepang itu etos kerjanya ya. Jadi kalau kita itu mungkin berurusan sama public officer tuh kayak gimana gitu ya. Sama orang Jepang tuh bener-bener. Saya lihat sendiri ya di kampus saya
kayak bagian umumnya gitu lah, kayak bagian ininya itu tanpa kita minta pun mereka membantu. Mereka tuh pulangnya tuh lewat jam 5 terus. Jadi bener-bener tuh dibantuin tuh sampai ini gitu. Jadi saya belajar etos kerja tuh dengan orang Etos Jepang. kerja bagus ya. Bagus banget. Ya itu yang juga bagus. harusnya Dan kita bawa. Dan yang paling saya sampai bikin saya hampir mau nangis tuh Mbak Astri sama Mas Arif tuh sama orang Jepang ya. Jadi saya tuh pernah kehilangan handphone. Jadi saya punya 2 handphone waktu itu. Nah, handphone yang satu ini saya nggak tahu ketinggalan di mana gitu kan. Saya ingat saya dalam minggu ini saya nggak ada kemana-mana gitu. Jadi, tapi saya ada sekali makan sama teman saya orang Jepang, saya diundang makan, kita makan di satu restoran, cuman ke situ doang. Tapi masa saya ketinggalan di situ? Ya, saya masih gambling aja nih udah seminggu. Nah, sampai saya cari di kampus nggak ada, di ruang belajar saya nggak ada. Saya cari di apartemen udah ubek-ubek nggak ada. Saya iseng-iseng ke kafe, ke warung itu, ke kafe itu, ke tempat makan itu, restoran itu. Saya nanya, I left my handphones about 2 weeks ago gitu. Itu mbaknya langsung keluar ngasih handphone ke saya. Berarti dia disimpan ya? Saya gambling, nggak tahu. Cuman ini aja. Dan saya tuh sampai yang, aduh, kalau bisa saya peluk, mbaknya saya peluk deh, karena nggak boleh ya, gitu kan. Kenapa nggak dipeluk waktu itu? Saya udah kawin Mas Ari. Nanti mbaknya cantik pula itu. Nanti bisa berabe ya, bisa bahagia. Bisa rame ya. Oh, gitu. Jadi benar-benar tuh kejujuran tuh saya udah yang game nggak tahu gitu. Jadi memang itu saya lihat benar-benar integritas orang Jepang tuh ya. Perlu di ini ya. Kita belajar lah. Iya. Jadi kita juga belajar bukan cuma di kampus doang ya, tapi dari budaya kita. Jadi ya Mbak Asri, Mas Arif, kita tuh ya banyak juga hal yang mungkin yang bisa kita tiru dari Jepang, tapi ada juga yang nggak bisa kita tiru. Jadi kita sebenarnya tergantung kita sih. Iya, kita yang mana yang mau bisa kita ambil. Yang mana gitu. Ya kalau mau lihat yang Harajuku ya saya nggak menghina yang Harajuku ya. Ya bisa aja gitu tiba ada bapak-bapak rambutnya kok pink gitu kan, terus kok pakai celana pendek ya, masa kita niru yang kita pilihan sih ya, pilihan gitu. Jadi yang menurut kita baik, yang cocok sama kita. Kita cocok juga ya. Kita kan udah dewasa. Iya, udah dewasa. Iya, nggak usah dijelasin. Terus. Jepang itu nyaman sekali dan aman. Itu Mbak Astri ya, Mas Arif. Itu yang saya Tokyo tuh surganya public transport. Surganya public transport. Jadi kita kemana-mana naik public transport, orang-orang pakai baju mewah, baju bermerek-merek tuh naik public transport. Itulah di Tokyo. Jadi memang keren banget gitu. Jadi orang kaya, orang miskin, orang pertengahan tuh sama-sama di public transport. Itu yang menurut saya yang keren ya. Surganya public transport dan I feel safe in Tokyo. Saya sangat merasa aman di Tokyo. Keren. Oke. Kalau dari sisi ini Mas. Tapi sebelum ke situ kan sebenarnya perjuangannya susah ya. Nanti kita kayaknya session sendiri deh yang dapetin LPDP segala macam terus ya. Boleh. Ini waktunya masih ada, Ci? Masih ada beberapa menit. Mau dilanjut ke Austrianya apa masih mau di? Aku masih penasaran sama Jepang, soalnya aku suka banget sama Jepang. Oke, nanti Austria sesi sendiri aja. Iya. Yang Jepang aja dulu yang ini. Boleh. Terus ini apa? Kalau misalnya textbooknya bahasa Inggris, Mas Ari. In English ya? In English, makanya tuh teman-teman tuh yang belajar IELTS, belajar IBT sampai ngelotok, karena itu nanti kalau kita nggak lulus itu gimana kita mau reading a book? Betul. Kita mau listening profesor kalau kita nggak lulus itu. Jadi itu memang saringan awalnya tuh udah top banget tuh. Memang harus ada certain nilai tertentu ya, kriteria tertentu. Kalau kita lewat dari situ berarti kita bisa belajar. Oke. Kalau dari ininya Mas, musim kan kita tadinya tinggal di Indonesia, terus pindah ke sana. Jepang tuh indah banget ya, 4 musim. Saya makanya amazed banget sama pohon sakura itu ya Mas Arif, Mbak Asri. Itu di depan kampus saya ada. Jadi kalau dia musim semi warnanya ini, kalau dia musim gugur warnanya ini. Jadi 4 musim tuh dia berganti warna, keren banget. Gitu ya. Subhanallah ya, keren ya. Subhanallah memang. Aduh, saya tuh kalau lihat, terus satu pohon bisa beralih rupa dalam 4 musim dalam setahun. Gitu kalau kita ya? kan nggak bisa kan, kalau kita kan mau musim apa juga tetap gini aja kan bentuknya gitu loh. Kecuali
Ya mungkin bajunya bisa diganti baju. Nanti kita Rambutnya. gitu. Ada ini juga ya Mas Agus. Apa salju? Oh, ada. Jadi saya di Tokyo itu ada salju Mbak Asri. Jadi kebetulan, nah itu juga saya merasa apa ya terberkati ya, blessing banget ya. Tokyo itu nggak pernah ada salju udah hampir di 5 tahun apa 6 tahun gitu. Jadi begitu pas zamannya saya itu salju turun gitu. Saya tuh sampai yang main-main di salju. Aduh. Oh, Tapi salju itu ini ya, cuman enak buat dipoto doang. Kita datang foto-foto pakai salju. Tapi kalau dijalani tiap hari, aduh, puyeng deh. males ya. Iya, iya sih. Ya itulah makanya kan memang Agak-agak yang berlebihan itu selalu Nggak bagus ya. kan enaknya secukupnya aja. Iya betul. Enggak makanya tapi nanti itu Mbak Asri yang di Tokyo itu kalau musim dinginnya itu agak ini ya. Jadi anginnya tuh lebih menusuk gitu. Jadi anginnya kan kencang. Jadi sebetulnya kalau salju itu sebetulnya ya nggak dinginin. Tapi anginnya itu hembusan anginnya tuh yang sampai iya sih. yang. menusuk Nah kalbu kalau ya. Austria ini kan 6 derajat ya. Tapi anginnya nggak besar, nggak kencang, nggak kencang kayak Tokyo. Jadi Jadi nggak menurut saya dingin. masih lebih parah Tokyo sampai sekarang sih ya. Saya belum tahu nanti kalau nanti. Jadi kapan nih mau sharing tentang Austria nih? Kapan diundang Mbak Asri dan Mas Arif? Saya siap. Aduh seneng banget nih kita dapat bintang tamu kayak Mas Agus gini. Iya, ilmunya banyak sharingnya. Banyak yang di-share. Ilmunya kan jadi Kalau ada gambaran lah. Betul. Kan saya sih sebenarnya sih nggak bermaksud pamer atau apa, cuman supaya teman-teman tuh termotivasi untuk belajar. Apa-apa sih Bisa pamer nggak apa. bisa ngasih tahu ke teman-teman. Sharing experience. Ya, sharing. Yang penting kan kita ya obrolan kita kan bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga. Maksudnya kalau misalnya ternyata begitu ya gini. Jadi ada keinginan untuk mewujudkan apa yang kita obrolin ini loh gitu loh. Apa belajar yang apa segala macam. Gitu. Gimana sih? Apalagi ya? Ada lagi nggak Mas Agus yang bisa di-share tentang Jepang? Nah, terserah deh. Sharing apa? Yang kalau di Jepang sih ya, kalau Jepang itu menurut saya jadi gini, kalau kita kiblat ke Asia, menurut saya memang yang bisa kita kiblat itu Jepang, enggak Korea, South Korea ya, Korea Selatan. Karena bagaimana mereka membangun ekonominya dari yang nggak punya apa-apa jadi negara yang maju ya gitu. Jadi menurut saya kita harus memilih negara yang kita bukan hanya belajar textbook di situ gitu, tapi kita bisa juga kok mereka bisa maju. Nah dari situ tuh kita apa akan sih dapat insight yang buat mereka bisa lebih maju itu. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya mau pilih tempat sekolah, jadi pelajarinlah selain kita mau belajar textbook, karena menurut saya textbook di mana sama. Ya buku yang saya pelajari di Jepang sama dengan buku pelajari di Amerika, sama buku pelajari di Australia gitu, sama sebenarnya standar buku kan ini. Tapi ketika kita lihat environment, etos kerja gitu ya, baru nilai-nilai mereka gitu, itu yang menurut saya yang membuat kita berbeda dengan orang lain ya. Jadi kita betul. menurut saya itu sih. Iya, jadi itu bisa jadi salah satu pertimbangan kita ya ketika milih negara mau kemana gitu. Pas pilih pas apply ya. Oke. Udah kalau aku sih udah Ci. Iya, kayaknya udah nih yang sesi Jepang ya. Mudah-mudahan cukup nanti memberikan insight buat teman-teman yang mungkin tertarik. Apa Mas? Maksudnya diakhiri, tapi Mas Agus jangan off dulu. Oh iya. Ya udah sesi ini kita akhiri dulu ya. Makasih Mas Agus untuk sesi yang ini. Mas Agus sharingnya Jepangnya. Semoga bermanfaat buat semua. Ya, makasih teman-teman semua. Dulu ya. Sama-sama, makasih. Ya, dadah.